Jadi alhamdulillah masih bisa jumpa pada pagi hari ini ya. Walaupun dalam suasana pandemi ada plus minusnya di sana ya. Jadi hari ini kita akan bincangkan sistem transport sel ya. Jadi ini adalah suatu yang ya Anda mungkin nggak tahu, bisa dilihat kak itu gambarnya atau PPT-nya itu kemarin ya. Ya, saya tak ngomong dulu, nanti Anda boleh interupsi ya untuk bertanya misalnya saja. Dan tolong yang videonya belum di off kan, tolong di off kan ya. Ya, mic dan video di off kan. Nanti kalau mau tanya boleh interupsi gitu ya, ada masalah. Ya. Jadi sistem transport sel ini masih ada hubungannya dengan kemarin metabolisme ya. Yang masih ingat, jadi metabolisme kemarin ada dua peristiwa ya, ada anabolisme dan katabolisme, Ibu Ana dan Pak Karta, ya kan. Jadi di sana ada proses dari yang kecil dimasak oleh Ibu Ana kan, jadi besar makanan, kemudian dimakan oleh suaminya Pak Karta, ya kan. Sehingga nanti di sana utamanya nanti adalah akan menjadi tenaga energi bagi Pak Karta itu makanan itu kan. Tapi Ibu Ana juga memerlukan energi kemarin untuk masak kan. Ya. Kemudian di Pak Karta sendiri makanan itu tidak hanya menghasilkan energi tentu saja kan. Jadi dia semuanya itu akan masuk ke siklus Krebs ya. Yang terakhir menjadi asetil koenzim A ya kan. Nah, dari sana nanti kemana-mana menjadi apa yang diperlukan oleh tubuh itu sendiri ya kan. Itu ya kan. Jadi saling join di siklus Krebs. Jadi protein bisa jadi karbohidrat akhirnya. Demikian juga karbohidrat bisa di protein misalnya saja ya. Itu kemarin di metabolisme itu ya. Nah, kita akan coba nanti melihat bagaimana cara mentransport ya kan, membawa benda-benda di dalam tubuh yang hubungannya nanti tentu saja salah satunya dengan metabolisme ya kan. Jadi sistem transport sendiri kan berkembang ya kalau di manusia itu kan ya. Mulai dari memakai ya asal saja diangkat kemudian dijunjung begitu kan, sampai nanti memakai uh, tenaga hewan ya kan. Ya, di gambar-gambar itu ada kan, dari gerobak ada yang pakai lembu atau sapi, ada yang pakai kuda misalnya zaman dulu kan begitu ya. Ya, sampai sekarang pun masih ya untuk wisata misalnya kan. Nah, kemudian meningkat nanti dengan adanya mesin, adanya mobil, kereta api misalnya saja kan, sampai pada pesawat terbang, kemudian kapal laut ya kan. Nah, itu perkembangan daripada sistem transport pada manusia itu sendiri. Ini ada kemiripannya kan begitu ya. Jadi bayangkan kalau dulu naik haji itu 3 bulan itu kan, naik kapal perahu kan, dari Indonesia Jakarta misalnya atau pantai sampai ke Saudi itu 3 bulan bolak-balik. Sekarang umumnya 40 hari itu sudah di sana, tapi perjalanan cuma 6 jam saja sekitar itu ya, nggak sampai 10 jam untuk perjalanan itu kan. Ya, jadi itu ya. Kemudian juga nanti pulang baliknya, sehingga sekarang ini ya paling sebulan atau 40 hari di sana ya kan, yang enggak biasa umum. Maka bolak-balik katakanlah 10 hari ya kan, nggak sampai kan 10 jam, maksud saya 10 jam ya plus minusnya, sehingga 42 hari cukup ya kan untuk haji itu sekarang ini. Apalagi kalau memakai haji plus ya kan, ONO plus. Nah, cuma 2 minggu saja di sana ya, cukup setengah bulan sudah bolak-balik ya kan. Itu sebagai imajinasinya begitu ya untuk manusia. Jadi yang tadinya dari dari Solo ke Jakarta, Jogja Jakarta ya kan,
Kalau naik kuda berapa lama itu kan, ya kan? Kemudian naik mobil bisa 8-12 jam, demikian juga kereta api. Tapi kalau dengan pesawat terbang itu 1 jam saja, ya kan. Jadi kadang kalau kita pergi katakanlah mana ya kan, ke Palembang atau Pekanbaru, kalau naik kapal berapa lama, naik bis juga ya kan, nggak terlalu lama, tapi naik pesawat paling 2 jam. Nah itu kan. Ini untuk imajinasi di sana itu kan. Nah, transport di dalam sel juga ada kemiripannya nanti ya kan. Karena transport di dalam sel itu nanti bukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain ya sepertinya, tapi dari luar negeri ya kan, dari luar negeri ke dalam, masuk ke dalam tanah Indonesia ini ya kan. Jadi nanti orang-orang asing itu ya, pokoknya dari luar negeri, bukan asing, orang kita sendiri kalau di luar negeri masuk ke Indonesia itu kan ada beberapa hal, apalagi sekarang dengan ada pandemi kan, suratnya harus komplit dan sebagainya. Kemudian paspornya ya itu juga harus valid ya. Jadi ada visanya dan sebagainya itu kan. Ya itu mirip dengan suasana di membran sel ya kan. Jadi benda-benda di luar sel bagaimana akan masuk ke dalam sel ini, macam-macam ya kan caranya itu kan. Nanti kita lihat ya kan. Demikian juga kalau orang dalam mau keluar ya, walaupun tidak sepelik kalau orang masuk ke dalam negeri kita ini ya. Itu sebagai bayangan itu nanti. Nah, kita coba jadi sebagai apa namanya, tidak hanya di bandara kan, di batas negara juga kan. Ada yang masuk pakai kapal laut, ada yang pakai pesawat terbang ya kan. Di situ nanti ada hubungannya dengan materi lain, yaitu apa? Komunikasi. Komunikasi. Jadi transport juga akan menyinggung masalah komunikasi, ya kan? Siapa yang akan masuk ini pesawatnya, misalnya saya bayangkan kan, ini di negara mana, terus apa namanya, punya izin apa enggak, kan begitu ya kan? Itu kira-kira begitu. Jadi selain di mana, di bandara tadi, di pelabuhan, juga di batas negara terutama ya kan, batas negara ya kan. Sekarang kalau kita ini tiap kota punya juga aturan-aturan main ya kan. Wah ini kalau kita akan ke mana saja, Jakarta, Surabaya atau mana ya di dalam negeri pun, sekarang ada aturan-aturan mainnya kan. Harus isolasi 14 hari misalnya dan sebagainya ya kan. Jadi apa namanya, transport tadi berhubungan dengan juga masalah komunikasi gitu kan. Masalah kemarin apa, metabolisme itu penting sekali karena itu sumber daripada energi utamanya kan, kemudian juga unsur-unsur kehidupan di dalam metabolisme. Oke, itu secara garis besarnya, sehingga kita lihat tadi batas negara kita ibaratkan itu ya, kita bincang membran sel ya. Jadi sel itu dilingkupi oleh membran ya. Membran sel itu seperti tadi batas negara atau mungkin di bandara atau di pelabuhan ya kan ya. Itu termasuk kalau kita ke tempat ramai ya, sekarang sangat diketati ya kan, mau nonton bioskop atau ke tempat wisata, semuanya ada aturan mainnya itu sendiri ya. Jadi masuk keluarnya ini, transportasi ini tergantung apa namanya, tempatnya dan suasananya itu sendiri. Jadi kembali ke membran sel itu ya, kita pahami. Jadi bayangkan ada sel, kemudian di situ apa, terdiri dari apa di pinggirnya itu ya, namanya lipid bilayer ya, terdiri dari lipid atau fosfolipid dan protein. Jadi ada sambungannya kan kemarin ya, dari makanan, karbohidrat, protein ya kan, lemak ya kan. Itu nanti apa, lemak, lipid dan protein salah satu daripada penyusun daripada membran sel ya, dinding sel itu sebelah luar ya kan. Jadi namanya disebut double layer lipid. Ya, jadi nanti kita lihat di dalamnya nanti bahwa kalau itu ibaratnya lapisan begitu kan. Nah, yang apa namanya,
yang di luar sendiri maupun yang di dalam sendiri daripada bilayer itu adalah disebut hidrofilik, ya, hidrofilik. Jadi suka pada air, ya kan. Sedang di dalam hidrofobik, ya kan. Di dalamnya lapisan hidrofobik, ya. Itu. Jadi itu lipid bilayer, ya. Kok ada suara, ya. Oke. Jadi sudah jelas seperti di batas negari itu, maka fungsi dari membran sel adalah ada dua besar, ya kan, sebagai lalu lintas, ya kan. Lalu lintas di sini bukan pesawat tapi molekul dan ion, ya, dua arah, ya, masuk maupun keluar, ya. Misalnya yang dapat melewati membran sel antara lain adalah molekul-molekul hidrofobik, ya, CO2, O2, dan demikian juga molekul polar, ya, yang kecil, ya, seperti air dan etanol, ya, itu akan mudah keluar masuk. Nah, yang besar-besar seperti tadi ada glukosa, ada ion-ion, molekul-molekul polar dan sebagainya, dia membutuhkan mekanisme khusus, ya, agar dapat masuk ke dalam sel. Ya, jadi seperti masuk ke dalam suatu negeri, maka tadi paling tidak ada paspor, ada visa, ada surat apa, ya kan, yang menguatkannya itu, ya. Nah, jadi kalau kecil akan mudah karena dianggap itu warga dalam negeri itu sendiri. Tapi kalau itu sudah orang asing begitu, ya, ada syarat-syaratnya tentu. Jadi kembali di membran sel tadi, ya, di dinding sel bagian luar adalah terdiri kembali ke makanan kita, yaitu ada lipidnya, ada proteinnya, dan ada karbohidratnya, ya. Nah, tiga itu besar. Jadi fungsinya tadi ada tiga juga, yaitu batas pemisah, ya kan, antara yang luar dan yang dalam, ya kan. Yang selanjutnya adalah untuk melindungi, ya kan, melindungi apa-apa yang di dalam sel itu, ya kan, cairannya, DNA-nya dan sebagainya itu isinya, kan. Kemudian yang ketiga tadi untuk tempat lalu lintas, ya, molekul. Nah, itu berhubungan nanti dengan permeabilitas dan selektivitas, gitu, ya. Oke. Jadi banyaknya molekul yang masuk dan keluar membran menyebabkan terciptanya lalu lintas membran, ya, digolongkan menjadi dua cara, ya kan. Nah, ini yang perlu diingat, ya kan. Jadi kalau tadi strukturnya adalah tiga-tiganya tadi, kan, ada karbohidrat, ada lemak, lipid, ada protein, ya kan. Nah, kemudian nanti sistem transportnya ada dua secara besar, ya kan, walaupun tidak hanya dua, ya, ini secara besar, yaitu transport pasif dan transport aktif, ya. Jadi kalau pasif artinya molekul melalui membran tanpa mekanisme khusus, ya kan. Jadi orang dalam negeri kita, warga Indonesia keluar negeri, maka kalau masuk akan mudah, gitu kan. Oh, memang punya paspor saja sudah cukup, ya kan. Visa agak lagi, yang penting paspor, kemudian ada surat dari mana dan sebagainya, sudah masuk mudah. Namun nanti ada transport aktif. Nah, ini yang istilahnya tadi kalau orang-orang asing itu, ya, maka memerlukan tadi slip paspor, visa, ada surat tugas atau surat mau wisata dan sebagainya, itu kan. Nah, nanti kita akan tahu bahwa transport aktif itu memerlukan dua hal besar, ya kan, transport aktif, yaitu apa? Yang pertama adalah energi tadi, ya, hubungan dengan metabolisme. Energi diperlukan. Karena apa? Karena dia tadi seperti orang asing masuk ke dalam negeri kita ini, dia perlu energi, ya kan. Kalau mau tinggal di Indonesia ini, ya penting sekali nanti hidupnya dari mana, ya, uangnya dari mana, ya kan. Apakah ya harus ada keterangan, ya kan. Kalau diundang dan sebagainya menyatakan bahwa dia dibiayai, ya no problem. Atau dia mempunyai uang yang banyak di negeri itu, kan, misalnya saja, ya kan. Atau yang lain-lain, ya, wisata dan sebagainya, itu kan ada anunya sendiri. Jadi ada energinya, ada energinya, ya, untuk transport aktif itu. Di samping itu juga ada tempat khusus, ya, tempat-tempat khusus yang artinya lorong-lorong khusus, ya kan. Bisa
tanpa pengawal atau harus dikawal, ya kan? Itu ya. Jadi dua hal itu. Yang satu energi, yang kedua nanti sistemnya, ya kan? Sistemnya itu ada, misalnya ada yang lewat jalur yang khusus betul tanpa dikawal, ada yang jalur dikawal ya oleh polisi atau petugas imigrasi. Itu ya, transport pasif dan aktif. Oke. Jadi nanti kembali ke membran sel itu sendiri, dia tadi bersifat amfipatik ya, dengan kepala polar hidrofilik yang keluar maupun ke dalam, dan hidrofobik itu yang di dalam ya. Jadi istilahnya yang hidrofilik itu terbenam di dalam bilayer lipid, ya kan, protein ya. Protein itu nanti dia mempunyai beberapa tugas, mempunyai fungsi di dalam di membran sel ini ya. Bilayer lipid ya, di permukaan bilayer lipid ini ya, protein itu seperti terbenam ya. Oke, itu membran. Kemudian ya ada sedikit beda ya antara prokariot dan eukariot, ya kan. Jadi prokariot, sel prokariot, bahasa Yunaninya pro yang berarti sebelum atau enggak ada inti selnya begitu ya. Prokariot itu tidak memiliki inti sel atau nukleus ya. Kalau eukariot mempunyai inti sel atau nukleus. Ini nanti punya dan tidaknya ini akan terjadilah perbedaan sistem nanti ya. Sel prokariot tidak memiliki nukleus, jadi genetikanya, DNA-nya, kromosom DNA-nya pada daerah yang disebut nukleoid ya. Tidak ada membran yang memisahkan daerah nukleoid dengan bagian sel lainnya. Jadi seperti ikan di dalam akuarium gitu ya, DNA-nya itu. Oke. Jadi eukariot, EU berarti sebenarnya, dan karion nukleus. Jadi yang penting dia mempunyai inti sel atau nukleus. Oke. Ya. Nanti di pembicaraan ya sebenarnya bisa diulang-ulang karena penting ya, nanti di biologi molekuler juga ya. Ya di medisinal juga ya kan, kembali ke prokariot dan eukariot ya kan. Ya yang jelas tadi pertama inti selnya ya kan, prokariot nggak punya, sedang eukariot punya inti sel atau nukleus. Yang kedua nanti kromosom DNA ya kan, kalau di prokariot ya cuma itu saja seperti lingkaran ya kan, seperti rantai begitu ya. Nah, sedang kalau di eukariot dia masih ada RNA sedikit, kemudian protein yang disebut dengan histon ya. Jadi histon itu ya. Oke. Ya. Jadi eukariot memiliki kromosom lebih daripada satu ya kan. Manusia berapa itu? Ada 22 pasang ya, 44, sedang bakteri cuma satu saja. Oke, nanti sambil jalan kita akan lihat perbedaan prokariot dan eukariot ya. Jadi satu lagi misalnya saja, kalau prokariot DNA-nya itu ya sama gitu kan, dia akan diubah menjadi misalnya RNA kemudian jadi protein ya, nggak ada proses yang kompleks gitu kan. Sedang eukariot dia DNA-nya itu ada intron dan ekson berselang-seling ya kan. Nanti dikalakan RNA itu menjadi protein, maka intronnya itu harus dibuang ya. Nanti di biologi molekuler lebih detail lagi ya kan. Kemudian nanti ada sifat-sifat yang lain ya. Misalnya prokariot ada yang disebut operon, di eukariot tidak gitu kan. Oke. Ya, kita nanti di biomol lebih dalam lagi itu. Itu sel eukariot, prokariot ya kan. Kemudian untuk prokariot nanti utamanya di bakteri ya, itu ada dua macam ya. Jadi yang dikelompokkan dengan gram positif bakteri dan gram negatif bakteri ya kan. Gram ini nama orang, jadi harus G-nya harus besar ya kan. Gram itu pengecetan ya. Kalau nanti Anda bedakan yang positif, kalau disebut positif bagaimana, sedang yang negatif bagaimana. Nah, kita lihat struktur ininya, membrannya, bahwa di gram positif bakteria itu ya kan,
envelope-nya itu, ya, dinding selnya itu dia sangat banyak dengan peptidoglikan namanya kan. Ada peptidoglikan. Nah, ya kan, nanti di dinding selnya itu. Sedang di mana di gram negatif tidak sebanyak itu, peptidoglikannya ada tapi nggak terlalu banyak. Nah, ini ada hubungannya juga nanti dengan antibiotik ya. Antibiotik mana yang banyak membunuh bakteri gram positif atau negatif ya kan, salah satunya tergantung dari banyaknya peptidoglikan itu. Oke, kita sentuh itu ya. Jadi ada prokariot, eukariot, ada bakteri gram positif dan gram negatif. Oke, jadi kembali ke tadi membran sel, bahwa pada fosfolipid itu maksudnya adalah badannya itu adalah asam lemak fatty acid, sedang kepalanya adalah fosfat ya kan, disebut fosfolipid ya kan. Jadi itu juga mempunyai sifat yang masing-masing gitu kan. Jadi kalau tubuhnya itu adalah fatty acid, asam lemak, dia bersifat hidrofobik, ya kan, ya suka air. Sedang kepalanya fosfat, dia itu bersifat hidrofilik, ya kan. Jadi dia menyusun bilayer itu dia di tengah. Jadi kepalanya itu join dengan lapisan yang larut di dalam air, ya kan. Yaitu apa tadi, fosfat ya. Sedang di tengahnya nanti ya adalah yang hidrofobik atau fatty acid tails ya kan. Oke. Itu yang di membran sel ya, kita teruskan. Yaitu penting di sini, membran ini fat ya, artinya lemak itu nanti penting ya di membran itu, agar membran itu terus ada cairan dan fleksibel ya kan, fleksibel, elastik ya. Jadi ada asam lemak yang tidak larut ya, unsaturated fatty acid pada fosfolipid tadi, akan menjaga membrannya ini tidak terlalu kaku gitu kan ya. Kemudian di sana juga di membran sel itu ada kolesterol ya. Kolesterol ini penyusun daripada membran sel ini kan. Ya, makanya kalau nanti di kimia medisinal, kalau minum obat menurunkan kolesterol, jangan terlalu overdosis. Kenapa? Karena membran sel menyusun juga sel di dalam otak ini kan. Jadi kalau dia berkurang akan mengkerut selnya ya kan, ya, akan mudah lupa gitu. Ya, akibat buruk daripada obat anti kolesterol adalah dia akan menjadi Alzheimer ya kan, pikun. Istri anaknya lewat pun bingung dia. Ini joknya begitu ya. Jadi selain tadi ada protein, ada lipid, ya kan, ada karbohidrat, ya kan, juga di sana ada kolesterol misalnya saja, dan protein juga membawa gula, disebut glikoprotein, ya. Oke, itu adalah lemaknya itu sendiri, ya. Kemudian yang penting bahwa protein ini ya di membran ini dia mempunyai fungsi yang macam-macam, ya kan. Ya, jadi protein menentukan fungsi yang spesifik ya. Jadi nanti dia ada dua besar, yaitu periferal dan integral ya kan. Jadi nanti kita lihat posisi daripada protein di membran itu, ada yang istilahnya tegak lurus, ada yang tiduran gitu kan. Jadi integral. Oke. Jadi masing-masing mempunyai fungsi masing-masing. Nah, sebelum lanjut, bahwa kita perlu dicatat ya, protein terdiri daripada asam amino ya, asam amino. Nah, dia terdiri juga nanti asam amino yang polar dan non polar ya. Semuanya berjumlah 20 ya, berjumlah 20. Oke. Jadi ada yang polar dan non polar, atau polar dan ini asam amino ya.
ada hidrofilik, hidrofobik. Oke. Kemudian nanti salah satu fungsi daripada protein ya, protein mempunyai bentuk seperti kanal ya kan. Ini penting nanti utamanya untuk yang transport aktif ya kan, di kanal gitu kan. Ya, walaupun nanti ada yang negatif pun bisa lewat lorong-lorong itu tanpa energi ya kan. Oke, itu apa namanya protein yang satu lagi. Kemudian protein tadi ada yang bersifat non polar ya, jadi dia akan dekat dengan lemak ya kan, bersifat hidrofobik ya, jadi dia apa namanya melekat proteinnya pada membran ya. Itu ya, jadi nanti ada yang hidrofobik dan ada yang hidrofilik, asam amino dari protein itu ya. Oke. Jadi fungsi daripada protein membran itu cukup banyak, paling tidak ada 6 di sini ditampilkan. Yang pertama adalah sebagai transporter. Jadi dia pengawal tadi, membawa benda-benda yang lewat, ya kan? Baik keluar maupun masuknya itu, ya kan? Yang kedua, sebagian protein dia bersifat enzim, ya kan? Enzim, aktivitasnya enzim sehingga dia hanya cocok untuk substratnya saja, ya kan? Ini cocok, ya dia dari luar bisa masuk ke dalam, ya kan? Jadi tidak melihat bentuknya dan sebagainya kan, ya kan? Tapi adalah dia cocok sebagai substratnya. Demikian juga nanti ada yang bersifat reseptor, ya. Jadi dia juga ada ininya, sinyalnya kan. Benda itu istilahnya berbahaya apa tidak, ya kan, bagi selnya itu sendiri, ya, ke dalamnya nanti, ya kan. Jadi nanti ada protein yang bertugas ya sebagai resepsionis, ya kan, resepsionis. Seperti tamu itu, ini kira-kira bisa masuk apa enggak, ya kan. Dia akan menyeleksi, ya kan, apakah dia akan ditransport aktif atau pasif atau ditolak. Ini kan reseptor itu sendiri. Ya, tapi seperti halnya manusia, ya kan, kalau yang datang ini orang yang membawa senjata dan sebagainya, reseptornya kalah, ya. Maka dia akan masuk juga dengan cara paksa gitu kan. Nah, dia punya energi misalnya saja, maka dia masuk ke dalam sel, ya kan. Dia akan membuat ulah itu istilahnya kan. Langsung ada respon negatif, ya kan, misalnya bengkak, sakit dan sebagainya. Ada yang kalau terlalu banyak dia akan bisa masuk ke inti sel, ya kan, mengubah DNA, ya, gen-gen di dalam inti sel itu sendiri. Jadi nanti juga ada yang bersifat identity marker, ya kan, ya seperti sinyal itu saja kan dia kan, sehingga dia menjadi sinyal, ya, sinyal akan benda yang masuk ke dalam sel, ya. Kemudian ada cell adhesion. Nah, ini dia tidak hanya sinyal tapi dia aktif, ya kan, membawa benda dari luar ke dalam, ya. Kemudian yang lain dia hanya sebagai ya petugas yang supaya protein itu dia stabil, ya kan, pada sitoskeleton misalnya. Jadi yang lain masih ada, ini yang berhubungan terutama dengan transport di dalam sel itu sendiri. Ya, nanti banyak yang lain. Oke. Kemudian kita lihat transport lintas membran tadi sudah saya sebutkan di atas, ada yang transport aktif dan transport pasif, ya kan. Jadi yang tadi sudah disinggung, transport aktif memerlukan energi, ya kan. Sedang yang pasif tidak perlu energi, ya. Jadi yang pasif misalnya saja dengan difusi yang sederhana, tapi nanti difusi yang kompleks masuk aktif, ya kan, difusi. Yang kedua, transport dengan fasilitas, ya. Jadi masuk ke dalam, ya, misalnya saja masuk nonton bioskop, ya. Kemudian dapat
voucher gitu kan, fasilitas, maka nggak usah beli tiket lagi, ya kan, ya. Atau dia dapat undangan, ya kan. Nah, undangan orang besar ini pada sering-sering malah enak dia, ya kan, makan, minum, nonton sebagainya gratis karena diundang, malah orang tertentu malah dibayar, ya kan. Oke, ini transport dengan fasilitas, jadi nggak usah pakai energi. Kemudian nanti yang C ya, jadi A difusi sederhana, B transport dengan fasilitas, yang C adalah transport lewat kanal ya, ion kanal tadi. Jadi kanal nanti juga ada dua ya, ada yang bebas saja begitu, ya, sudah tahu ini orang aman-aman baik-baik saja sudah, tapi ada kanal khusus ya, yang memerlukan pengawalan atau molekul lain. Oke, jadi ya, kesimpulannya bahwa transport pasif merupakan perpindahan molekul yang menuruni gradien konsentrasinya ya. Jadi misalnya jadi konsentrasi besar ke kecil, maka dia secara alamiah, secara fisika dia akan masuk dengan mudah, ya kan. Jadi itu transport pasif, semacam osmosis, ya kan. Kemudian difusi tadi terfasilitasi, ya kan. Difusi terjadi akibat gerak termal yang meningkatkan entropi atau ketidakteraturan sehingga menyebabkan campuran yang lebih acak. Difusi akan berlanjut selama respirasi seluler yang mengkonsumsi O2 yang masuk, ya kan. Sedang osmosis, difusi pelarut melintasi membran selektif yang arah perpindahannya ditentukan oleh beda konsentrasi, ya kan. Jadi secara fisika ya, zat terlarut total ya, dari hipotonis ke hipertonis misalnya. Kemudian difusi terfasilitasi masih dianggap ke dalam transport pasif karena zat yang terlarut berpindah menurut gradien konsentrasinya juga. Nah, itu yang pasif ya. Oke, jadi difusi, osmosis dan difusi terfasilitasi itu masuk transport aktif. Transport pasif maksud saya. Jadi difusi terjadi akibat gerak termal tadi yang meningkatkan entropi, osmosis difusi pelarut melintasi membran yang arah perpindahannya ditentukan oleh beda konsentrasi, sedang difusi terfasilitasi masih dianggap ke dalam transport pasif karena zat terlarut berpindah menurut gradien konsentrasinya juga. Oke, ya. Jadi transport pasif. Jadi difusi yang sederhana ya, kemudian ada difusi yang terfasilitasi, ya kan, dan ada osmosis. Oke, itu difusi, maksud saya transport pasif ya. Nah, kita bisa lihat nanti difusi itu peristiwa mengalirnya perpindahannya zat dalam pelarut dari bagian konsentrasi tinggi ke bagian yang rendah. Demikian juga osmosis, ya kan. Kalau ini larutan ya, perpindahan air melalui membran. Ini juga berhubungan dengan masalah konsentrasi. Oke. Nah, kemudian ya kita akan bincang ke difusi terfasilitasi ya. Tadi masih yang pasif. Transport dengan cara ini, difusi fasilitas mempunyai perbedaan dengan difusi sederhana, yaitu difusi fasilitas terjadi melalui carrier spesifik, pembawa ya. Difusi ini mempunyai kecepatan transport yang maksimum. Nah, suatu bahan yang ditransport lewat cara ini akan terikat lebih, agak ada gangguan ya. Kita lanjut. Jika konsentrasi bahan ini terus ditingkatkan, maka jumlah carrier akan habis berikatan dengan bahan tersebut. Tidak ada masalah ya. Oke, jadi difusi terfasilitas tadi ya berhubungan dengan carrier, namanya pembawa yang spesifik ya untuk benda tadi. Oke, itu adalah difusi transvalidasi. Nah, ada lagi yang dengan kanal ya. Kanal nanti ada dua macam, yang tidak pakai energi ini masuk dalam pasif ya. Jadi untuk ion yang sulit ditransport secara difusi akibat muatan listriknya, ini berhubungan dengan muatan listrik.
ion kanal memiliki sifat yang sangat selektif dan terbukanya kanal tersebut akibat potensial listrik ya sepanjang membran sel dan berikatan kanal dengan hormon atau neurotransmitter. Ini nanti berhubungan dengan metabolisme ya. Jadi nanti kanal ini nanti berhubungan juga dengan hormon-hormon dengan neurotransmitter itu ya untuk alat komunikasinya. Oke, itu yang pasif ya. Sedang yang aktif ini ya kebalikan daripada yang pasif, arah perpindahan dari transport ini melawan gradien konsentrasi dari yang kecil ke besar misalnya kan. Konsentrasi yang kecil ke yang besar. Nah, ini tadi dengan bantuan tadi kanal juga bisa ya. Kanal protein, kemudian carrier protein. Ada lagi disebut ionofor ya. Itu juga bisa dipakai untuk transport aktif ya, baik primer maupun sekunder ya. Nanti makanya ada dua macam juga transport itu, ada yang co-transport, ada yang counter transport ya. Nanti kita lanjut itu. Jadi transport aktif primer memakai energi langsung dari ATP ya, si metabolisme tadi menghasilkan ATP ya. Ini salah satunya dipakai untuk membawa ya secara aktif. Wah, jadi ibaratnya apa itu ya, uang atau senapan ya, energi itu ya kan, sehingga nanti bisa ya katakanlah yang tadinya nggak boleh jadi boleh ya, memaksa gitu ya, memaksa ya. Oke. Jadi nanti ada pompa juga ya. Jadi yang secara normal nggak bisa, maka ada pompa natrium kalium, kalsium ya. Di kimia medisinal lebih dalam lagi bahwa itu ya artinya berhubungan dengan pengobatan juga ya kan. Jadi misalnya saja nanti ada pompa ini ya kan yang tadi kontran gitu kan ya. Jadi ada natrium dipompa, 3 natrium dipompa keluar, nanti ada 2 kalium yang dipompa ke dalam gitu ya. Kontran jadi. Tapi ada juga nanti yang ikut gitu kan. Jadi memompa kalsium ya keluar, maka nanti akan diikuti oleh natrium gitu kan. Oke, jadi kita kenal tadi ada transport sekunder dengan counter transport. Ada yang pakai co-transport, sama-sama co ya, tapi co-transport satunya counter transport ya. Jadi kembali lagi counter transport tadi, kalau ada 3 ion natrium akan ditransport masuk ke dalam sel, maka ada ion kalsium yang boleh untuk setiap ion kalsium yang ditransport ke sel akan ada ion natrium yang ditransport ke dalam sel itu sendiri. Ini bareng ya. Khususnya pada otot jantung sehingga berperan pada kontraktivitas jantung, detak jantung ya. Ya. Jadi natrium dan kalsium ini. Kemudian yang co-transport ya, misalnya glukosa atau amino akan ditransport masuk ke dalam sel mengikuti masuknya natrium. Nah, artinya nebeng gitu ya, ikut dengan natrium. Ya. Jadi kalau counter tadi, diingatkan kalau ada yang masuk ada yang keluar gitu, counter. Natrium masuk ke dalam sel, maka nanti ada kalium mungkin atau bahan lain yang keluar gitu kan, counter gitu. Nah, nanti ditengok lagi itu kan. Ya. Jadi untuk natrium 3 ion natrium masuk, maka ada 1 ion kalsium yang keluar, ya kan. Jadi ini adalah counter. Yang satunya co. Nah, co itu berbarengan bersamaan gitu kan. Ya. Jadi tadi disebutkan asam-asam amino, glukosa ya, yang konsentrasinya lebih tinggi dari luar sel, ya, itu akan memakai energi natrium sebagai penggandengnya, ya kan? Itu disebut transport sekunder, co-transport. Oke, ya. Oke. Kemudian ada lagi kanal tadi, ya, yang di sel membran ya menjadi semi permeable dengan kanal protein. Nah, makanya
kanal-kanal itu biasanya adalah dari protein, ya kan. Nah, itu masing-masing mempunyai sifat masing-masing. Mana yang akan memasukkan, mana yang akan mengeluarkan tadi, ya kan. Jadi bukan satu kanal saja untuk masuk dan keluar, tapi ada tempat kanal yang lain gitu kan. Ya, jadi misalnya di situ ada kanal yang memasukkan dari luar ke dalam, ya, NH3 dan garam. Tapi ada yang dari dalam keluar, ya, H2O, asam amino dan gula, ya. Ya, jadi artinya masing-masing, ya, dari dalam sel ke luar sel atau dari luar sel ke dalam sel. Ya, tadi kembali lagi kepada sistem transportnya, counter transport atau co-transport. Oke, jadi ke kanal tadi, transport lewat kanal ion khusus bagi ion yang sulit ditransport secara difusi tadi, pasif, ya, akibat muatan listriknya. Jadi ion kanal ini mempunyai sifat yang sangat efektif, ya. Ya, sebenarnya kalau diterjemahkan menjadi kanal ion, ya. Terbukanya kanal tersebut akibat potensial listrik sepanjang membran sel dan melalui ikatan kanal dengan hormon atau neurotransmitter. Oke. Nah, kemudian nanti kita lihat juga aktif transport juga bisa dilihat dari segi arahnya, kan. Ada yang disebut symport dan antiport. Ya, tadi jadi hubungannya dengan counter dan co tadi, ya kan. Kalau itu bersamaan, ya kan, maka arahnya maka disebut symport. Tapi kalau tadi masuk ada yang keluar, berlawan, makanya antiport namanya, ya. Jadi istilah apa untuk mengingatkan ini masuk co atau counter transport, maka hubungannya dengan tadi symport atau antiport, ya. Jadi counter transport tadi adalah antiport, yang sedang co-transport adalah apa? Bareng-bareng tadi, ya, symport, ya, symport. Oke. Nah, nanti bisa dilihat ada videonya itu sebenarnya, kan. Oke. Jadi kembali lagi, transport aktif primer memakai energi langsung dari ATP, ya. Jadi transport tadi misalnya dengan counter transport, misalnya pada natrium kalium pump dan kalsium pump, ya. Tadi sudah dijelaskan, ya. 3 natrium dipompa keluar sel, sedang kalium nanti dipompa ke dalam sel misalnya. Demikian juga pada pompa kalsium, ya. Kalsium dipompa keluar dari sel, ya kan. Maka nanti diimbangi dengan yang lain. Oke. Jadi ada transport sekunder, co-transport, dan transport sekunder, counter transport. Oke. Oh, gimana? Ya, kita akan akhiri, ya, bentar lagi. Oke. Jadi kita sudah paham tadi ada transport aktif dan pasif, ya kan? Jadi ditandai dengan energi, ya, utamanya energi itu, ya kan. Kemudian adanya apa nih, pembantu, ya kan, pembantu. Ya, mohon di off-kan dulu videonya dan mic-nya, ya kan. Ya, oke. Ya, jadi termasuk transport aktif ada apa namanya? Ada couple carriers tadi, ada ATP, ya, driven pumps dan light driven pumps. Coba di off-kan itu. Coba yang ya, adminnya ini yang di off-kan, ya. Nah, oke, jadi tadi ada kita kenal juga symporter dan antiporter, ya. Ya, jadi kalau symporter kedua arah, ya kan, bareng-bareng. Antiporter kedua substrat dengan arah yang berlawanan, gitu kan, keluar masuk, yang satu masuk, yang satu keluar, ya kan. Oke. Jadi kembali lagi secara umum bahwa, ya, kita akan tutup segera. Pasif transport atau transport pasif adalah
difusi yang simple atau simple diffusion, ya kan. Jadi yang non polar akan masuk dengan hidrofobik molekul seperti lipid dan sebagainya, ya. Nah, itu simple. Kemudian yang memakai syarat fasilitas, ya, facilitated transport, ya, itu biasanya difusi polar seperti hidrofilik molecules, ya, melalui kanal protein dari konsentrasi tinggi ke rendah. Ya, ini pasif, ya. Selain tadi ada osmose, ada difusi terfasilitasi, ya. Sedang yang aktif transport tadi, ya kan, cirinya, ya, dua yang penting, yaitu yang pertama ATP, ya kan. Yang kedua nanti dipaksakan misalnya dengan pompa, ya. Kemudian nanti dengan pakai model difusi, ya kan. Difusi, tapi ini bersyarat dari rendah ke tinggi ini menggunakan dua-duanya itu tadi, ya kan. Jadi pakai kanal atau pompa atau, ya, yang jelas pakai energi ATP. Oke, itu nanti Anda bisa lihat ada di videonya. Nah, yang penutup paling akhir adalah ada molekul-molekul besar. Jadi berhubungan dengan metabolisme, ya kan? Maka dia molekul besar itu bisa dengan cara masuk ke dalam sel. Anda nanti lihat ada endositosis, ya kan? Jadi molekul besar itu membrannya ini membuka begitu, ya, maka dia masuk ke dalamnya kemudian di-trap, kemudian masukkan ke dalam sel, itu endositosis. Ada yang fagositosis, ya, ada pinositosis, ya, jadi cairan itu meminum, ya kan, kalau padat adalah memakan, ya. Jadi makanan-makanan itu banyak yang tidak kecil-kecil, kan, banyak sekaligus dari pagi sarapan, ya. Itu memakai sistem namanya endositosis. Jadi masuk ke dalam sel itu dengan jumlah besar, dengan membran itu membuat gelembung, ya kan, membuat gelembung sehingga dia masuk ke dalam gelembung, kemudian menutup, kemudian ditransfer ke dalam terus, gitu, ya. Nah, sebaliknya kalau sudah diproses, ya, metabolisme di dalam tubuh, dapatlah sampah, ya kan. Maka sampah pun akan dikeluarkan, tapi bukan dengan endo, tapi namanya exo, ya, karena keluar exositosis, ya kan. Jadi masuk ke dalam sel, makanan, sisa makanan, sampah itu, ya, dari tubuh, kemudian ditrap oleh membran sel, ya kan, kemudian dikeluarkan, nanti dibuang sebagai kotoran, ya kan. Jadi nanti ada kenal apa tadi, endositosis dan exositosis, ya, ya. Itu saya kira yang penting untuk mengenai sistem transport di dalam sel, ya. Ya, kalau ada pertanyaan, ada waktu mungkin 2-3 menit, silakan. Ya.